dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, belum lama ini Crazy Rich Surabaya, Tom Liwafa mengalami musibah. Ya, salah satu toko milik Tom Liwafa di Surabaya kemalingan dengan modus gendam yang diduga dilakukan 6 orang warga negara asing. Detik-detik para oknum WNA melakukan aksinya pun terekam melalui kamera CCTV. Video tersebut pun tersebar di media sosial dan menjadi viral. Tom Liwafa yang dihubungi tim Gospot melalui sambungan video call mengungkap kronologi kejadian kemalingan di tokonya di daerah Kedung Cowek, Surabaya yang diduga dilakukan oleh komplotan WNA. Kejadiannya sendiri di Surabaya, Mas, tepatnya adalah di Surabaya Utara ya, di Kedung Cowek. Kejadiannya sendiri adalah bermula daripada ketika hujan itu kan memang nggak terlalu banyak orang dan tim kita memang lagi terkadang shifting, Mas, ketika jam 4 itu. Kemudian ada yang diduga kemudian menipu tadi, bukan diduga sih sebenarnya yang udah terbukti ya. Jadi di situ beliau itu modusnya itu karena nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka beliau ngomong bahasa Inggris, Mas. Ngomong bahasa Inggris, kasir kan bingung. Ketika kasir bingung, dia itu ternyata diajak untuk komunikasi dua arah, Mas. Jadi ada si cowok, ada si cewek. Cowok makin diskusi, yang cewek dia bagian mengalihkan perhatian juga, dan dia juga tanya terus. Karena kasirnya di situ bingung, maka kasirnya ini ngeblank, Mas. Ketika proses ngeblank tersebut, terus kemudian dia tiba-tiba si pelaku ini, Mas, dia itu menunjuk sebuah kasir, suruh dibukain, please open kayak gitu. Habis gitu kemudian kayak seakan-akan modusnya dibantu untuk ngitungin, kemudian ternyata dibawa uangnya, Mas. Ya, pengusaha asal Mojokerto tersebut menjelaskan komplotan maling tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka berupaya memperdaya kasir yang merupakan karyawan Tom Liwafa yang bertugas saat itu. Tom Liwafa mengungkap salah satu oknum WNA pria beralasan meminta bantuan kasir untuk menukar uang, namun lantaran terkendala bahasa, kasir Tom Liwafa lengah. Menyadari kasir lengah, oknum WNA tersebut langsung mengambil kesempatan lantas mengambil beberapa lembar uang pecahan Rp100.000. Uangnya diambilkan sama kasir. Ya kasir itu sepertinya kayak gendam gitu loh, Mas. Jadi kayak dia karena ngeblank ya kemudian bisa disusupi, artinya kayak di give me money gitu, Mas. Kemudian diindikan uangnya, dihitung-hitung tapi diambil. Saat ini Tom Liwafa pun sudah melaporkan musibah yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Saat kejadian, Humas Polrestabes Surabaya juga langsung gerak cepat menanggapi. Tom Liwafa berharap kasusnya bisa segera selesai dan oknum komplotan WNA pencuri tak bertanggung jawab bisa segera ditangkap. Ya, kita sudah laporkan di Polrestabes hari Selasanya, kemudian diproses hari Rabu. Kemudian kemarin itu kita diminta sebagai saksi, Mas. Jadi beberapa tim-tim kita sudah ditangani oleh Polrestabes. Sementara itu di lain tempat, Polda Metro Jaya menangkap 7 preman dari 2 kelompok, di mana 3 diantaranya adalah debt collector yang beberapa waktu lalu merampas mobil milik selebgram Clara Sinta. Ketujuh preman itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 preman debt collector diantaranya telah memaki Aibtu Evin Susanto, anggota Babin Kamtibmas yang memediasi kasus tersebut di kediaman Clara Sinta. Diawali adanya sekelompok orang, sejumlah 7 orang. Jadi apa yang di media sosial disebutkan 30 orang, hasil penyelidikan kita, pemeriksaan kita ternyata hanya 7 orang. Ini mendatangi korban atas nama Elizabeth Clara di apartemen Casa Grande.
tapi sebelumnya bertemu dengan supirnya dulu, kemudian tiba-tiba merampas kunci mobil ini, dan menurut keterangan supir, pelaku ini mengancam saya. Ini hasil pemeriksaan, saya diambil kuncinya, ambil mobilnya, masuk ke dalam, ketemu korban Elizabeth Clara ini, kemudian terjadi perdebatan untuk menunjukkan dokumen, surat tugas dan sebagainya yang sebagai persyaratan dalam penarikan, kemudian dicoba ditengahi oleh Babin Kaptipmas yang memang sedang bertugas di sana, yang selalu tugasnya adalah melaksanakan problem solving sebagai problem solver antara masyarakat. Karena memang terjadi hal seperti itu akan didamai, justru diadakan perlawan oleh kelompok itu. Jadi kalau sekedar memaki, ini bukan memaki rekan-rekan sekalian, ya. Tetapi adanya paksaan fisik maupun psikis sehingga petugas yang sendirian itu bisa berbuat atau tidak berbuat. Bukan hanya sekedar memaki, ada ancaman fisik maupun psikis dan ancaman kekerasan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Diketahui 7 orang ditangkap di daerah yang berbeda. 1 orang sempat melarikan diri hingga ke daerah Saparua, Ambon. Namun saat ini sudah berhasil ditangkap. Salah satu debt collector berinisial LW tersebut tiba di Polda Metro Jaya pada Kamis 23 Februari 2023 dengan tangan terborgol dan mengenakan jaket hitam. LW hanya tertunduk malu pada saat digiring oleh petugas menuju gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Erik Johnson Saputra Simangunsong, ya kalau di media sosial itu yang garis-garis biru ya. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis, ya, residivis di Banyumas kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, JM, JH. Kami menghimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini kami akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap yang orang itu. Ya. Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas dan juga mengintimidasi masyarakat, tidak boleh terjadi. Ini contoh yang sangat buruk. Tindak kekerasan yang dilakukan debt collector kepada Clara Sinta tersebut memang langsung viral dan menjadi perhatian khusus. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran pun menanggapi hal tersebut secara tegas. Penangkapan debt collector tersebut juga langsung diperintahkan agar tidak ada lagi bibit premanisme yang berani melawan kepolisian. Polda Metro Jaya akan konsisten untuk menghadapi semua bentuk kejahatan kekerasan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun ormas dalam bentuk tindakan premanisme, persekusi, vigilante, dan sejenisnya. Kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Saya katakan kepada para Kapolres, jajaran Polda Metro Jaya untuk tegas.